Oke, jadi saya akan melanjutkan terkait klausul keempat. Yang pertama, realisasi produk. Di sini subklausul pertama adalah terkait desain dan pengembangan. Sebagai informasi, dalam mengembangkan suatu produk itu terdapat beberapa step, dimulai dari design and development planning, kemudian design and development input, lalu design and development output, lalu design and development verification, lalu validation, dan yang terakhir adalah transfer teknologi ke skala produksi. Nah, step-step dari nomor 1 hingga nomor ke-6 ini harus direview untuk melihat apakah semua stepnya sudah lengkap, apakah memang perlu adanya penambahan pada masing-masing detail di masing-masing step, atau memang butuh perbaikan di masing-masing step tersebut. Nah, dari step 1 hingga step 6 itu harus seluruh proses itu harus terdokumentasi dengan baik, terjaga, dan juga terpelihara. Hal ini dikarenakan apabila produk hasil pengembangan yang sudah dihasilkan mengalami kendala atau masalah, itu kita bisa mudah untuk proses ketelusurannya nih, kira-kira pada saat development produk ini ada miss di part yang mana ya? Apakah ada di miss bagian input kah, atau output kah, atau verifikasi maupun validasinya. Nah, pada saat proses pengembangan produk, mulai saat planning hingga produk itu memang sudah siap untuk diproduksi, apabila terjadi perubahan, baik perubahan contohnya material, kemudian perubahan terkait pengujian, atau bahkan perubahan terkait spesifikasi, maka perubahan tersebut harus dikontrol dan juga didokumentasikan. Nah, sebagai informasi tambahan, ini apabila tim development mengembangkan produk alat kesehatan yang mengandung atau yang menggunakan software untuk pengoperasian alatnya, maka software tersebut harus dikembangkan mengacu pada pedoman internasional, yakni IEC 62304 tahun 2006 terkait dengan medical device software life cycle processes. Nah, sekarang kita akan mempelajari lebih detail terkait step-step dari pengembangan produk alat kesehatan. Jadi, step pertama adalah terkait dengan planning. Nah, tim product development ini harus merencanakan terlebih dahulu nih, kira-kira aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk proses development produk. Ini merupakan contoh dokumen. Jadi umumnya tim development itu pertama kali memiliki target penyelesaian atau target launching produk. Kira-kira produk yang mau kita development nih akan launching di tanggal, bulan, dan tahun kapan. Nah, nanti ketika itu sudah ditetapkan, maka kita akan tarik mundur untuk menentukan aktivitas apa saja yang akan dilakukan beserta detail-detail aktivitas dan beserta timeline penyelesaiannya. Hal ini supaya mencegah terjadinya kemoloran dari timeline, sehingga target yang sudah ditetapkan itu bisa tercapai dengan tepat waktu. Nah, kedua, selain merencanakan aktivitas, tim juga harus merencanakan kira-kira sumber daya yang akan berkontribusi dalam proses pengembangan. Misal, tidak hanya dalam pengembangan alat EKG misalnya, itu ternyata tidak hanya membutuhkan tim prodev, tetapi kita juga membutuhkan tim dari departemen pembelian untuk membantu pembelian bahan baku, atau membutuhkan bantuan dari tim QC juga nih untuk proses quality control atau pengecekan produk ketika nanti sudah jadi dalam bentuk prototype. Nah, selanjutnya setelah planning ada step
design and development input. Di inputs ini tim harus istilahnya melakukan studi literatur terkait produk yang akan dikembangkan. Misal contoh tadi produk EKG, maka tim development harus mempelajari tentang regulasi-regulasi yang berlaku di Indonesia, lalu standar-standar internasional yang sudah ditetapkan terkait dengan cara pembuatan produk alat kesehatan yang baik maupun pedoman-pedoman internasional terkait dengan produk EKG tersebut. Lalu yang ketiga, tim juga harus mengetahui nih kira-kira kebutuhan pelanggan atau kebutuhan di pasaran tuh produk EKG-nya seperti apa sih, spesifikasi yang dibutuhkan seperti apa, keunggulannya, tujuan penggunaannya tuh seperti apa. Lalu yang keempat juga tentu harus mempelajari produk kompetitor yang dijadikan sebagai referensi. Kita harus tahu nih produk-produk EKG si kompetitor ini punya spesifikasi seperti apa sih, lalu mereka nih punya keunggulan apa saja dan tujuan penggunaannya nih untuk apa saja, seperti itu. Dan yang terakhir, tidak lupa tim juga harus membuat suatu manajemen risiko atau penilaian risiko untuk mengetahui kira-kira pada saat proses pengembangan produk, risiko-risiko apa saja yang bisa muncul. Jadi dengan tim development melakukan kajian risiko, ini untuk memudahkan nanti pada saat proses development. Jadi ketika proses development produk ternyata terjadi resiko, kita sudah bisa mencegahnya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, nanti dari hasil input atau studi literatur yang sudah dilakukan sebelumnya akan menghasilkan desain dan development input. Kira-kira tim ini memiliki gambaran atau desain produknya tuh ingin seperti apa yang akan dikembangkan. Outputnya itu bisa dari material, jadi tim development bisa menentukan material apa saja yang akan digunakan untuk mendevelopment atau memproduksi produk yang diinginkan. Lalu kemudian bisa mendesain kira-kira spesifikasi produk jadi atau produk akhir yang diinginkan itu seperti apa. Lalu tim juga bisa membuat gambaran atau istilahnya dalam 3D printing terkait bentuk dari alat kesehatan atau produk yang akan di development selanjutnya, seperti dimensinya, warnanya, kemudian bentuknya seperti apa, apakah kotak atau bulat, seperti itu. Selain itu, di output pun juga kita tim bisa merencanakan atau mendesain kira-kira alur proses produksi untuk pembuatan produk yang diinginkan itu seperti apa, mulai dari pengadaan raw material, lalu proses produksi hingga produk tersebut bisa didistribusikan untuk dijual. Lalu tim development juga bisa mendesain label dari produk. Kira-kira ingin membuat label produk seperti apa sih? Warna labelnya seperti apa? Kemudian simbolnya seperti apa? Dan packagingnya seperti apa? Berikut merupakan international standard terkait dengan simbol-simbol yang umumnya terdapat atau tercantum di label produk alat kesehatan. Jadi kita sebagai produksi atau pabrikan itu umumnya mengacu kepada ISO 15223-1. Nah, di sini mengatur terkait simbol-simbol apa saja yang bisa dicantumkan di label untuk produk alat kesehatan. Nah, setelah memiliki
desain output, maka eee, tim akan melakukan proses verifikasi dan validasi. Jadi, beda nih antara verifikasi dengan validasi. Kalau verifikasi itu adalah proses untuk memverifikasi desain output yang sudah didesain sebelumnya oleh tim, apakah memang sudah memenuhi persyaratan dari, desain input, yang sudah diperoleh sebelumnya. Lalu, eee, contoh verifikasi itu ada, uji material, lalu uji sterilitas, ini untuk alat-alat kesehatan steril, contohnya itu kayak seperti kateter ataupun siring, lalu pengujian, IEC 60601 terkait, kelistrikan yang digunakan untuk, alat-alat kesehatan elektromedik. Dan, contoh lain itu adalah pengujian kemasan. Kalau pengujian kemasan ini, umumnya untuk produk, steril, untuk memastikan apakah adanya kebocoran atau tidak dari kemasan, untuk, produk steril tersebut. Nah, nanti, setelah dilakukan verifikasi, maka, dilakukan validasi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan memang mampu, dan sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan atau sudah memenuhi tujuan penggunaan. Nah, validasi ini contohnya adalah uji klinis, dan juga pengujian kinerja, produk sesuai dengan spesifikasi dari si produk jadi, yang sudah ditetapkan di output sebelumnya. Nah, berikut merupakan grafik hubungan antara, validasi, verifikasi, dan transfer, teknologi. Jadi, pada proses validasi dan verifikasi, pasti, ditemukan defect, dengan jumlah yang banyak. Hal ini sangat normal karena, eee, ibaratnya ini adalah development pertama kali nih. Jadi pasti akan ditemukan beberapa defect, beberapa kekurangan yang seiring berjalannya waktu akan diperbaharui. Jadi atau diperbaiki. Jadi, kita tahu, oh ternyata, misal sensor ini tidak bisa bekerja dengan baik, maka kita harus, memperbaikinya gitu, dan, spesifikasi-spesifikasi lain. Jadi nanti kita akan memperbaikinya seiring berjalan waktu hingga, mencapai titik temu di mana, titik CPK ini adalah, titik di mana produk itu sudah, memenuhi hasil validasi dan verifikasinya itu sudah memenuhi, dan sudah sesuai dengan, spesifikasi ataupun tujuan penggunaan yang, ditargetkan di awal. Nah, nanti setelah produk itu sudah memenuhi semua kriteria dan semua kriterianya sudah oke, maka siap untuk dilakukan transfer teknologi dari skala development menjadi skala produksi untuk diproduksi massal. Nah, setelah diproduksi, tentu, seiring berjalannya waktu akan ditemukan lagi nih, grafiknya ini akan meningkat lagi yang menandakan bahwa ditemukannya defect. Defect ini bukan dalam artian kita tidak menjaga, quality ya, tetapi defect akibat dari, kemajuan teknologi seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, harus dilakukan development, lebih lanjut, untuk memenuhi, spesifikasi atau keinginan di pasar. Nah, subklausul kedua setelah desain dan pengembangan, ini kita lanjut ke pembelian. Jadi di pembelian ini mengatur tentang, umumnya pembelian bahan baku yang akan digunakan untuk, proses produksi dari, produk yang sudah kita development. Nah, sebelum melakukan pembelian, eee tim development itu harus melakukan audit atau penilaian terhadap vendor yang akan mensuplai, raw material yang akan digunakan untuk, proses,
produksi si produk yang sudah kita development. Nah, di audit ini tim development harus menentukan kriteria terlebih dahulu nih sebelum melakukan proses evaluasi. Kriterianya itu bisa berdasarkan kemampuan pemasok untuk menyediakan produk yang memenuhi persyaratan organisasi, lalu bisa berdasarkan kinerja pemasok, berdasarkan pengaruh produk yang dibeli terhadap kualitas dari alat kesehatan yang nantinya akan kita development dan kita produksi. Lalu yang keempat juga harus mengetahui apakah vendornya ini sebanding dengan resiko yang terkait dengan alat kesehatan yang kita development. Nah, di sini adalah yang di kotak putus-putus ini adalah proses evaluasi, di mana proses evaluasi ini kita bisa melakukan dalam 4 tahap. Bisa melakukan visit langsung ke pabrikan si vendor, kemudian kita bisa melihat alur proses dari awal hingga raw materialnya itu terbentuk, lalu bisa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, lalu yang ketiga bisa berdasarkan dari evaluasi dari sister company, dan yang keempat kita bisa melakukan penilaian dari company profile. Nah, evaluasi audit vendor ini ada 6 poin penting nih. Yang pertama, poin harga, supply capability, lalu facility, technical capability, lalu quality system, dan juga quality report. Nah, berikut adalah contoh kriteria evaluasi pemasok. Jadi, tadi sudah disebutkan beberapa poin penting yang perlu di-highlight pada saat tim development melakukan proses audit. Nah, sebelum melakukan proses audit, tentunya tim harus menentukan kriteria terlebih dahulu nih, kriteria keterterimaan dari si vendor. Untuk menentukan apakah vendor tersebut bisa diterima oleh tim development sebagai vendor resmi dari raw material atau tidak. Nah, di sini ada contohnya. Yang pertama itu adalah harga. Nah, misal poin tentang harga, maka tim akan menentukan kriteria. Contohnya adalah kriteria pertama itu bisa memberikan spesial harga. Lalu yang kedua, apakah vendor ini bisa dilakukan proses negosiasi terkait dengan harga, atau justru dia tidak bisa dilakukan negosiasi. Nah, nanti tim development yang melakukan audit mulai mengevaluasi dan mengobservasi, sehingga nanti didapat kesimpulan, oh ternyata supplier ini bisa nih memberikan harga yang spesial dengan MOQ tertentu, maka itu bisa dikategorikan atau mendapatkan skor A. Nah, lalu yang kedua adalah terkait fasilitas. Apakah fasilitas si vendor ini sudah terdaftar dan dipelihara dengan baik, atau sudah terdaftar namun tidak terpelihara, atau jangan-jangan fasilitasnya ini tidak didaftarkan sama sekali nih, dalam artian tidak mendapatkan sertifikat produksi dari Kementerian Kesehatan. Nah, ternyata setelah dicek atau diaudit, supplier ini memiliki sertifikat ISO 13485 dan sudah terdaftar berdasarkan standar-standar di luar negeri seperti Europe ataupun US. Maka vendor tersebut bisa mendapatkan skor A dan begitu seterusnya. Nah, selain melakukan evaluasi terhadap vendor, tentu tim juga perlu untuk melakukan reevaluasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah vendor material bahan baku tersebut memang menjaga quality system dari proses penyediaan raw material. Nah,
proses reevaluasi ini, penentuannya, berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan atau masing-masing tim. Jadi, ini merupakan contoh ya dari sebelah kanan, dipisahkan berdasarkan level resikonya, high risk, medium risk, dan juga low risk. Contohnya adalah, supplier baterai untuk, produk EKG misalnya. Baterai itu kan adalah, sumber utama supaya, produk EKG ini bisa, berjalan atau beroperasi. Maka itu bisa dikategorikan, mungkin bisa dikategorikan sebagai high risk. Nah, maka nanti, untuk level high risk itu, tim development, harus melakukan, re-audit atau reevaluasi, setiap 2 tahun sekali untuk, mengevaluasi dan untuk mengecek apakah memang, vendor tersebut, menjaga quality sistemnya itu dengan baik. Nah, selanjutnya setelah dari proses pembelian, kita lanjut ke proses produksi dan penyediaan layanan. Di mana di proses produksi ini, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu ada 6 hal penting. Yang pertama adalah, kita harus melakukan dokumentasi prosedur dan juga metode untuk pengendalian produksi. Hal ini, sangat wajib ya, dokumentasi, prosedur dan juga metode untuk proses, ketelusuran atau identifikasi jika nantinya, produk yang dihasilkan itu mengalami kendala atau kerusakan atau mengalami, suatu masalah. Nah, lalu yang kedua, kita juga harus mengkualifikasi infrastruktur. Jadi apakah memang, mesinnya itu, masih layak digunakan untuk proses, produksi atau tidak. Lalu yang ketiga, itu adalah pelaksanaan pemantauan dan, pengukuran parameter proses dan karakteristik produk. Di sini bisa disebut sebagai, in process control. Jadi pada saat proses produksi, ada beberapa parameter-parameter yang harus kita lakukan uji, untuk mengetahui apakah memang, produk yang, diproduksi tersebut, masih sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Lalu yang keempat, itu adalah ketersediaan dan penggunaan, peralatan pemantauan dan, pengukuran. Lalu yang kelima, implementasi proses yang ditentukan untuk, proses pelabelan dan pengemasan. Jadi, sudah ditetapkan tuh proses pelabelan dan pengemasan dari si produk, mulai dari pelabelan marking plate hingga, pelabelan produk di kemasan atau, di packaging-nya. Lalu yang terakhir adalah pelaksanaan kegiatan release produk, pengiriman, dan pasca pengiriman. Nah, di proses produksi dan penyediaan layanan, semua harus terdokumentasi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, pencatatan, itu, harus dari awal hingga akhir. Jadi awal tuh maksudnya material yang digunakan itu apa saja itu harus tercatat. Lalu mesin yang digunakan, personil yang digunakan, personil yang melakukan, lalu parameter proses, yang harus dilakukan. Nah, hal ini untuk memudahkan nanti tim, baik QC, ataupun QA, ataupun development ketika, produknya itu mengalami suatu masalah, jadi mudah nih untuk proses ketelusuran. Kira-kira, siapa ya personel yang melakukan proses produksi, untuk produk X misal. Lalu, kira-kira mesin yang digunakan mesin apa ya, dan material yang digunakan apa saja, gitu. Nah, dokumen-dokumen yang digunakan untuk pencatatan itu bisa 2, bisa batch record atau device history file atau DHF. Nah, berikut merupakan contoh alur, produksi untuk, surgical gown ya, yang steril. Jadi alurnya itu pertama incoming material, di sini dilakukan pengecekan nih, apakah memang, material yang datang sudah sesuai dengan, spesifikasi material yang ditetapkan sebelumnya. Lalu
dari incoming material mulai dilakukan proses produksi di area clean room. Kemudian nanti setelah proses produksi dilakukan proses pengemasan primer, yaitu menggunakan sterilization paper dan juga plastik film. Nah, nanti dari primary packaging dilanjutkan ke secondary packaging yang nantinya dilanjutkan untuk proses sterilisasi. Nah, nanti setelah proses sterilisasi baru jadilah finish product yang yaitu surgical gown yang steril.